sistem Shichibukai telah dihapus. Ini akan sangat berdampak besar bagi keseimbangan dunia One Piece. Ya, seperti yang dikatakan oleh Monkey D. Garp, bahwa Shichibukai ini sangat berperan penting untuk menjaga keseimbangan dunia One Piece dari para bajak laut yang kuat, terutama keempat Yonko. Tentunya dengan kata lain, jika Shichibukai dihapus dari sistem pemerintahan dunia, maka keseimbangan dunia One Piece akan hilang. Kecuali pemerintah dunia benar-benar sudah mempersiapkan SSG dengan matang sebagai pengganti Shichibukai. Nah, lantas apa saja sih penyebab atau alasan Shichibukai dihapus? Dan berikut ini merupakan pembahasannya. Nah, tetapi sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa subscribe dulu dong, karena di 100.000 subscriber, Anime OP akan mengadakan giveaway. Yang pertama, Gecko Moria, mencuri bayangan dari banyak orang dan mencuri mayat. Gecko Moria yang merupakan mantan Shichibukai ini adalah seorang pemakan buah iblis Kage no Mi yang mampu mengambil bayangan seseorang dan menghidupkan mayat dengan memasukkan sebuah bayangan. Karena penampilannya yang seram, tak ada yang menduga bahwa Gecko Moria ternyata sudah cukup tua. Sebelum time skip, Gecko Moria berumur 48 tahun, sedangkan setelah time skip, dia berumur 50 tahun. Ini membuatnya menjadi seorang Shichibukai tertua pada saat itu. Nah, kelompok bajak laut Moria sendiri pernah terlibat dalam pencurian jasad Ryuma dan pedang Susui di negeri Wano. Tak hanya itu saja, dia juga selalu mencuri bayangan dari banyak pihak di Florian Triangle. Kemungkinan besar, korban jiwa yang diakibatkan oleh kelompok bajak laut Moria ini sangatlah banyak. Next, yang kedua, Crocodile mencoba melakukan kudeta kepada kerajaan Alabasta. Crocodile yang disebut sebagai Raja Gurun Pasir ini merupakan mantan ketua sindikat kejahatan misterius Baroque Works. Tokoh antagonis dalam Arch Alabasta ini adalah sosok Shichibukai pertama yang diperkenalkan oleh Oda Sensei. Crocodile yang dianggap sebagai seorang pahlawan oleh rakyat Alabasta, ternyata dia memiliki rencana busuk. Crocodile sudah menyusun rencana jangka panjang untuk merebut kerajaan Alabasta. Rencana Crocodile ini sebenarnya sudah begitu rapi dan matang. Hingga suatu hari, si brengsek Mugiwara Luffy datang dan mengacaukan rencananya. Lanjut, yang ketiga, Doflamingo mengkudeta Dressrosa dengan brutal. Nah, seperti yang kita tahu, bahwa dalang dibalik kudeta kerajaan Dressrosa adalah bajak laut Don Quixote Doflamingo. Tak hanya itu, dia mengamankan posisinya dengan mengubah para penentangnya menjadi sebuah boneka, dan bahkan sampai terlupakan oleh dunia. Selain itu, agen dari pemerintahan dunia dan anggota angkatan laut pun dijadikan boneka agar apa yang dilakukannya selama ini oleh Doflamingo tidak dilaporkan kepada angkatan laut ataupun pemerintahan dunia. Nah, sebagai seorang Shichibukai, Doflamingo tidak bisa disentuh sama sekali. Bahkan, pemerintah dunia pun diam-diam menggunakan jasa Doflamingo sebagai perantara untuk memperoleh senjata dari negeri Wano. Untungnya kemudian, Luffy menghajar Dovi dan mengakhiri penderitaan panjang rakyat Dressrosa. Nah, yang keempat, Edward Weevil. Aksinya memburu kelompok Shirohige memicu kekacauan. Edward Weevil adalah seorang bocah yang mengaku sebagai putra dari mantan seorang Yonko, yaitu Shirohige. Dalam cerita One Piece, Weevil diceritakan ingin memburu sisa-sisa kelompok bajak laut Shirohige yang didirikan oleh ayahnya tersebut. Belum diketahui pasti apa maksud dan tujuannya. Nah, pada saat Weevil melakukan perjalanan untuk mencari anggota bajak laut Shirohige yang tersisa, ada momen di mana Weevil dikepung, lebih tepatnya pada manga One Piece chapter 956.
Di situ kalian bisa melihat ada sebuah desa yang telah hancur lebur seperti karena ulah Weevil. Nah, sisi bukai yang kelima adalah Kurohige yang telah membobol penjara Impel Down. Meskipun hanya sebentar menjadi seorang sisi bukai, tapi jangan salah, itu merupakan strategi liciknya untuk melakukan tindakan yang sangat berdampak besar. Nah, salah satunya adalah membobol penjara bawah laut Impel Down dan mengeluarkan sejumlah penjahat kelas kakap yang sangat berbahaya. Setelah rencana ini berhasil, Kurohige kemudian datang ke Marineford untuk memanfaatkan situasi menghabisi mantan kaptennya yaitu Shirohige. Kemudian dia pun berhasil mendapatkan kekuatan buah iblis Gura-Gura Nomi yang sangat mengerikan. Tak hanya itu saja, Kurohige pun tak butuh waktu lama untuk menggantikan Shirohige menjadi seorang Yonko baru. Lanjut, yang keenam adalah Boa Hancock seenaknya membuat orang menjadi batu. Nah, si wanita seksi dan semok ini mungkin satu-satunya sisi bukai yang bersekutu dengan Mugiwara Luffy. Ya, mungkin kalian tahulah kenapa Hancock melakukan hal itu. Namun, BTW, untuk masalah dosanya yang sangat serius, Hancock tampaknya tidak ragu untuk menyerang dengan brutal dan membuat angkatan laut yang menghalanginya menjadi batu. Kalau hanya sekedar untuk melindungi seperti halnya yang dilakukan oleh Jinbe, mungkin tidak masalah. Tapi Hancock punya tendensi membatukan orang yang telah membuatnya kesal. Seperti saat berbicara dengan Momonga. Anak buah Momonga yang tidak tahu apa-apa semuanya sempat merasakan menjadi batu. Next, yang ketujuh, Trafalgar di Waterloo. Dalang dibalik insiden Rocky Port. Nah, insiden Rocky Port sendiri merupakan insiden yang terjadi pada saat time skip. Meskipun sampai saat ini kita belum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dalam insiden tersebut, tetapi yang jelas, insiden ini melibatkan perwira muda Koby dan juga Trafalgar di Waterloo. Pada episode One Piece 584, pada insiden ini, Law menyerahkan 100 jantung bajak laut yang akan dia serahkan kepada Angkatan Laut. Sebagai syarat, diangkatnya Law menjadi seorang sisi bukai baru. Menurut Mimin, rasanya Law memang memancing para bajak laut untuk datang ke Rocky Port dengan tujuan supaya dia bisa mencuri jantung dari para bajak laut tersebut. Memang semua ini sudah direncanakan oleh Law agar Law bisa membalaskan dendam Corazon kepada Doflamingo. Selain itu, pada manga One Piece Chapter 903 disebutkan juga bahwa Koby melindungi warga setempat pada saat insiden Rocky Port tersebut terjadi, sehingga Koby disebut sebagai seorang pahlawan. Mungkin ini yang menjadi pertimbangan bagi Angkatan Laut dan pemerintahan dunia untuk membubarkan sisi bukai. Nah, sisi bukai yang terakhir adalah Lord Buggy yang menjual belikan senjata ilegal. Setelah berhasil melarikan diri dari penjara bawah laut Impel Down, Buggy kemudian memiliki anak buah baru yang cukup tangguh dan royal kepadanya. Setelah berakhirnya perang Marineford, Buggy kemudian menjadi seorang sisi bukai baru. Memang manusia super hoki ini bukanlah sosok yang memiliki reputasi dan pengaruh yang cukup kuat di dunia bawah, seperti layaknya Doflamingo. Kekalahan Doflamingo dari Mugiwara Luffy pun berpengaruh di dunia bawah. Karena para pelanggan setia Dovi di dunia bawah bingung, kehilangan pemasok utama mereka untuk mendapatkan barang-barang ilegal yang mereka butuhkan, seperti senjata dan obat-obatan terlarang. Tetapi, dengan cepat Buggy mengambil alih sebagian besar pelanggan Doflamingo di dunia bawah. Dan hanya tinggal masalah waktu saja hingga dirinya menjadi kelompok bajak laut yang pantas disegani di dunia One Piece. Nah, itu tadi merupakan alasan atau penyebab sistem sisi bukai dihapuskan. Jadi, bagaimana menurut kalian?
Kira-kira apalagi penyebab sistem Shichibukai dihapuskan? Oke, jika kalian punya pendapat lain atau ada yang ingin ditambahkan tentang pembahasan video kali ini, silahkan berikan komentar kalian di kolom komentar. Sekian pembahasan video kali ini, dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Terima kasih.